Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan coba membawakan sebuah kisah sejarah asal mula ditemukannya sebuah sumber air panas yang sangat terkenal. Sumber air panas ini bernama Pancuran Pitu atau Pancuran 7. Siapakah yang telah menemukannya? Ya, sumber air panas ini telah ditemukan oleh seorang waliullah yang dikenal sebagai generasi pertama dari Wali Songo. Beliau bernama dan bergelar Syekh Al-Maghribi atau dikenal juga dengan Mbah Atas Angin. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan info update tentang wisata religi lainnya. Baiklah, tidak untuk mempersingkat waktu, kita mulai kisah sejarahnya. Wisata religi. Pada abad ke-14, Syekh Maghribi yang kala itu statusnya adalah seorang pangeran dari Maroko berlayar bersama para pengawalnya dan seorang pengawal setianya yang bernama Datuk Haji hendak menyebarkan agama Islam. Di tengah pelayarannya tersebut, tiba-tiba beliau itu melihat sebuah cahaya putih yang terang benderang dari arah sebelah timur. Beliau sangat penasaran dengan cahaya itu. Cahaya apa itu? Dan di mana itu? Maka dengan tujuan dan niatnya yang ingin menyebarkan agama Islam dan rasa penasarannya terhadap cahaya tersebut, beliau memutuskan untuk bisa menyusul di mana cahaya itu berada. Berlayarlah beliau dan para pengawalnya menuju ke arah cahaya itu. Akhirnya sampailah beliau di ujung timur Jawa, tepatnya di Pantai Gresik. Nah, ketika sampai di Pantai Gresik, tiba-tiba beliau melihat kembali cahaya seperti itu. Dan cahaya itu berada di sebelah barat Pulau Jawa. Nah, berangkat kembali beliau dan para pengawalnya menuju ke arah barat Jawa. Sampailah beliau di Pantai Pemalang, Jawa Tengah. Nah, karena beliau berpikir yang namanya menyebarkan agama ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan gak mungkin kan membawa pengawal yang segitu banyaknya. Akhirnya beliau memerintahkan para pengawalnya untuk kembali, dan beliau hanya minta ditemani oleh satu pengawalnya yang setia tersebut, yaitu Datuk Haji. Kembalilah para pengawalnya, sedangkan beliau bersama Datuk Haji pergi menuju ke arah selatan untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, dalam perjalanannya akhirnya sampailah ke arah tujuannya. Dia ngerasa mungkin cahaya itu ada di situ. Terus
Di sana beliau berkenalanlah dengan seorang pendekar sakti yang dikenal dengan jambu karang. Nah, sangat terkenal kesaktian pendekar jambu karang ini. Karena tekad beliau itu kuat, ingin menyebarkan agama Islam, beliau mencari cara dan berpikir gimana supaya agama Islam ini bisa menyebar di pulau yang telah disinggahinya ini, yaitu di tanah Jawa tersebut. Kemudian setelah saling komunikasi, mungkin ada perjanjian. Setelah ada perjanjian, mereka adu kekuatan antara pendekar sakti ini dengan Syekh Maghribi, adu kekuatan, adu kesaktian. Bila pendekar tersebut kalah, maka dia mau masuk Islam. Akhirnya mengadu kekuatanlah mereka. Alhamdulillah, Syekh Maghribi menang. Masuk Islamlah pendekar jambu karang tersebut. Dan akhirnya beliau diberi gelar oleh Syekh Maghribi dengan Syekh Jambu Karang. Nah, Syekh Jambu Karang ini mempunyai seorang putri. Yang bernama Rabi'ah Bakti, kemudian dipersunting oleh Syekh Maghribi. Bermukimlah Syekh Maghribi di sana bersama keluarganya dan pengawal setianya. Karena telah bermukim di negara Indonesia, di Nusantara, di tanah Jawa, di mana langit dijunjung, di situ langit dipijak. Berganti namalah beliau dengan nama Mbah Atas Angin. Tiba-tiba, gak lama setelah bermukim di sana bersama keluarganya, beliau diserang oleh penyakit gatal-gatal. Jadi udah berusaha disembuhkan dengan berbagai macam cara obat yang diketahui pada saat itu, nggak bisa sembuh. Jadi penyakit gatalnya ini sulit sembuh. Nah, di dalam kesabaran beliau terus ikhtiar gimana caranya supaya sembuh dari penyakit ini. Beliau terus berdoa kepada Allah, maka terjawablah doanya. Pada malam setelah beliau melaksanakan sholat tahajud pada suatu malam ya, itu beliau mendapat ilham bahwa beliau disuruh untuk menuju ke Gunung Gora. Nah, maka keesokan paginya bersama pengawal pribadinya pergilah beliau ke Gunung Gora. Sesampai di Gunung Gora, Syekh Maghribi atau Mbah Atas Angin ini melihat kepulan asap yang tinggi gitu. Nah, akhirnya beliau meminta pengawal pribadinya ini untuk menunggu di suatu tempat karena beliau akan pergi menuju kepulan asap itu sendiri. Pergilah beliau ke arah kepulan asap tersebut. Sampai akhirnya tepat di kepulan asap itu, ternyata itu sumber air panas. Yang namanya air panas pasti kan dia akan mengeluarkan asap. Jadi ternyata asap itu bersumber dari mata air panas gitu. Dan yang lebih menakjubkan lagi, yang membuat beliau benar-benar terkesima, membuat beliau begitu bersyukur atas keagungan Allah, atas kebesaran Allah. Pancuran ini memiliki 7
7 mata air yang berdekatan. Beliau merasa mungkin inilah perantara petunjuk Allah. Yang namanya air, berarti kan yang dipikiran ini mungkin dengan mandi dengan air ini mudah-mudahan penyakitnya bisa sembuh. Akhirnya beliau balik lagi mendapati pengawalnya dan berkata kepada pengawalnya, memintanya untuk tetap menunggu di situ. Dan beliau mengatakan bahwa akan bermukim di sini sementara. Beliau akan berzikir di sini sambil berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Mandi dengan sumber air panas tersebut. Tinggallah beliau di sana. Setiap hari rutin beliau mandi dengan air itu. Setelah mandi, beliau beribadah di samping pancuran itu. Itulah yang dikenal dengan petilasan Mbah Atas Angin. Jadi di sebelah pancuran itu ada sebuah petilasan di mana beliau berzikir di sana. Nah, akhirnya dengan rutin mandi sumber air panas ini, sehatlah beliau dari penyakitnya, sembuh total. Setelah sembuh total, tidak lupa beliau mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah yang telah menyembuhkan penyakitnya, yang telah menyelamatkan dia dari musibah penyakitnya. Nah, akhirnya Syekh Maghribi memutuskan untuk kembali karena dia ingin meneruskan penyebaran agama Islam. Sebelum beliau kembali, maka beliau memberikan nama pada pancuran itu. Karena ada 7 mata air, maka beliau menyebut itu adalah pancuran 7. Sedangkan Gunung Gora, karena Gunung Gora itu telah menjadi perantara sumber air panas yang telah menyelamatkan sakit beliau, maka Gunung Gora itu disebut beliau dengan nama Gunung Selamat. Nah, itulah asal mula nama Gunung Selamat di Jawa Tengah. Jadi akhirnya kembalilah beliau setelah sembuh total untuk menyebarkan agama Islam. Itulah sejarah kisah dari asal mula ditemukannya sumber air panas Pancuran Pitu. Sumber air panas ini lokasinya di Baturaden. Jadi asal nama Baturaden ini pun diambil dari pengawal pribadinya yang setia. Jadi Baturaden itu batur yang baik. Itulah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.